Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, Liputan Kelas Siang akan kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini yang menarik dan inovatif. Bersama saya, Mala Syirazi. Dan saya Mark Jone Putra, berikut liputan hari ini. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Presiden Rusia Vladimir Putin menemui Presiden Indonesia Joko Widodo dalam rangka membuka rute laut untuk ekspor gandum Ukraina. Penyebaran wabah PMK telah merambat ke 20 provinsi di Indonesia. Museum Ulen Sentalu, wisata sejarah menawan di lereng Gunung Merapi. Jelang berita pertama, pemirsa, pada 30 Juli, Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Selama jabat tangan, kedua presiden telah sepakat untuk membuka rute laut untuk ekspor gandum Ukraina di tengah meningkatnya kekhawatiran krisis pangan global. Sumber mengatakan bahwa tidak ada rincian lebih lanjut tentang diskusi yang telah disepakati. Penyebaran wabah PMK telah merambat ke 20 provinsi di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah menginformasikan tentang wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda. Sementara Kementerian Pertanian menerapkan status darurat ke seluruh daerah di setiap provinsi yang diputuskan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 51 tentang penerapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di tempat, kami telah terhubung dengan reporter Izar Maulana. Izar, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Juju dan Mala. Pada kali ini saya sedang berada di salah satu tempat peternakan yang tepat berada di kota Yogyakarta. Jadi kita kedatangan seorang narasumber. Jadi dengan Bapak siapa sebelumnya, Pak? Ya, Bapak Aris. Bapak Aris. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai wabah PMK yang menyerang hewan yang berkuku dua, Pak? Baik, terima kasih. Terkait wabah PMK yang lagi isu kuat pada Lebaran tahun ini, memang secara semangat untuk berkorban memang sangat berdampak. Lagi-lagi terkait ini, cuman dari kami sebenarnya ya ikut apa anjuran pemerintah ya. Kalau pemerintah menganjurkan untuk perlu adanya pemeriksaan dari pihak terkait, dari dinas kesehatan, ya sudah kita tempuh. Adapun nanti peran serta dari pemerintah, saya yakin pada saat penyembelihan mereka tetap pengawasan di masjid-masjid, biasanya seperti itu. Jadi kami hanya sebatas pemeriksaan di peternakan, dan mudah-mudahan untuk tahun ini kita tetap bisa berkorban. Dan saya mohon untuk pihak pemerintah sendiri lebih aktif turun ke bawah untuk memeriksa agar kekhawatiran masyarakat khususnya yang mau berkorban biar tidak ragu. Mungkin itu aja. Untuk wabah PMK ini yang sekarang sedang menjala di mana-mana ini, Pak. Apakah Bapak khawatir terkait wabah PMK ini untuk menyerang hewan ternak gitu, Pak? Sebenarnya kita ikut protokoler kesehatan aja, bahwa sudah ada dinas terkait untuk mengawasi hal itu. Kalau kami kan hanya sebatas penjual biasa ya. Taunya ya kalau dulu ada virus antrak, ada virus yang lain, ya kita sudah ngikuti. Dan alhamdulillah untuk adat korban atau ini sebuah perintah agama ya, yang biasa kita jalankan. Tentunya kalau terkait adanya virus ya kita acuannya sama dinas kesehatan aja. Kalau dinas kesehatan di sini ada hewan yang terbukti ada penyakit ya tentu kita hindari. Tapi tentunya bukan berarti kita terus tidak semangat untuk berkorban gitu mungkin. Baik. Apakah jika wabah PMK ini terjadi di Indonesia, apakah akan berpengaruh pada penjualan Bapak seperti untuk hewan ternak Bapak ini, Pak? Untuk saat ini alhamdulillah tidak begitu berdampak ya. Jadi untuk isu-isu ini kan sebenarnya sudah terprotek di peternakan, di mana-mana kan sekarang informasi sudah mudah dijangkau ya. Terkait sebagaimana bahayanya, terus kita harus bagaimana. Sekarang masyarakat sudah mudah untuk mengakses, mengantisipasi atau kekhawatiran tersebut. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan dan waktu itu yang telah diberikan. Terima kasih sebelumnya, Pak ya. Saya Izar Maulana dari Yogyakarta mengembalikan ke studio. Terima kasih Izar Maulana atas laporannya. Jelang berita ketiga, pemirsa, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni
Kadarmanta Baskara Aji meminta pemerintah kabupaten atau kota untuk menelusuri anak usia 7-15 tahun yang tinggal di sekitar sekolah. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kurangnya siswa di sekolah pasca diselenggarakannya PPDB 2022 sebagai upaya pemenuhan wajib belajar 9 tahun. Baskara Aji mengatakan, sekolah atau Disdikpora harus menelusuri di masyarakat guna memastikan apakah masih ada anak usia sekolah yang belum menempuh pendidikan formal. Dinas Pendidikan juga harus bisa menyediakan atau setidaknya mencarikan beasiswa kepada pelajar sehingga tidak ada pelajar yang putus sekolah akibat permasalahan ekonomi. Pemirsa, sejak 7 Mei 2022, warga Yogyakarta sempat digemparkan dengan tumpukan sampah yang memenuhi area pembuangan sampah di setiap sudut kota. Fenomena ini merupakan imbas dari lonjakan wisatawan menjelang libur Lebaran, sehingga warga memblokade TPST Piungan. Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan upaya pengelolaan sampah agar lebih efektif. Berikut liputannya. TPSP Piungan Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 1996 yang menampung 3 wilayah di Yogyakarta yaitu Jogja, Sleman, dan Bantul, akhir-akhir ini mendapat kencaman warga setempat dikarenakan penumpukan sampah akibat libur panjang yang tidak bisa ditampung dengan sedemikian rupa, yang beribas pada ditutupnya tempat pembuangan sampah di daerah Jogja, Sleman, dan Bantul. Ini jalan. Ini jalan. Terus sudah Bapak kano sampah itu sudah berapa lama, Pak? Wah, sudah lama. Kemarin itu sempat ada penolakan warga karena sampahnya kan terlalu penuh Iya. kemarin. Yang kemarin buat pabrik gitu. Sekarang dilekati dibuat pabrik pakai ngolah sampah itu katanya. Tak hanya itu, pencemaran air yang diakibatkan oleh arus air hujan yang meluap dari TPST itu pun membuat air warga sekitar menjadi keruh dan tak layak pakai. Aroma ditimbulkan pun bisa dirasakan hingga belasan kilometer. Para warga sempat menyuarakan hal tersebut kepada pemerintah setempat dan pemerintah memberikan respon yang positif kepada warga agar lebih teliti dalam memilah sampah menjadi 2 bagian, yaitu sampah aktif dan non-aktif. Informasi berikutnya ada reporter kami, Dharma Ayomi dari Museum Ulen Sentalu. Wisata sejarah menawan di lereng Gunung Merapi. Saat lagi kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Liputan Kilas Siang. Nah, Malah, kamu suka belajar sejarah nggak sih? Suka sih, tapi kadang bosan karena kebanyakan teori. Nah, aku akan bawa kamu ke daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di lereng Gunung Merapi. Di museum ini, dijamin deh kamu pasti nggak bakal bosan belajar sejarah. Wah, menarik nih, ayo. Nah, nama museum ini adalah Ulen Sentalu. Museum ini didirikan oleh keluarga Haryono, yakni bangsawan Keraton Yogyakarta. Museum ini berisi koleksi peninggalan budaya dan kehidupan bangsawan Jawa di masa Kerajaan Mataram. Penasaran? Berikut liputannya. Yogyakarta tak pernah habis menawarkan destinasi menakjubkan. Bukan hanya wisata alamnya yang menarik, ada pula wisata sejarah yang menawan di lereng Gunung Merapi. Perjalanan menuju museum diiringi oleh pohon-pohon hijau nan rimbun, membuat kita merasakan kesegaran udara di lereng Merapi. Hijau, teduh, damai adalah kata yang pantas untuk menggambarkan museum ini. Ulen Sentalu menyambut pengunjungnya dengan puluhan pohon besar dan sejuk. Belajar sejarah seringkali membosankan. Namun, apa jadinya jika kita berwisata sembari belajar sejarah tentang kehidupan para bangsawan di masa lampau? Yuk berwisata sejarah bersama Liputan Kilas Siang hanya di Museum Ulen Sentalu, Yogyakarta. Mengadopsi arsitektur bergaya perpaduan Jawa dan Gotik Eropa abad pertengahan, serta unsur arsitektur vernakular yang menyatu dengan alam sekitarnya. Muncul secara penuh dengan penggunaan batu andesit yang ditambang dari area sekitar lokasi museum. Kemudian dibangun dengan teknologi lokal dan dikerjakan oleh pekerja dari Desa Kaliurang yang ahli dalam membelah batu dan menyusunnya menjadi bangunan hingga terbentuklah museum ini. Pemirsa,
Pada Museum Ulen Sentalu sendiri ini, para pengunjung dilarang untuk memotret dan mendokumentasikan museum saat tur sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa respek kita terhadap koleksi yang dimiliki museum dan juga untuk meminimalisir adanya duplikasi. Tapi, pihak museum tetap menyediakan tempat dan spot-spot foto yang menarik pada akhir tur. Ulen Sentalu. Namanya yang unik merupakan kependekan dari Ulating Blencong Sajatine Tataraning Lumaku. Artinya, nyala lampu blencong merupakan petunjuk manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan. Blencong adalah lampu minyak dalam pertunjukan wayang kulit. Museum ini didirikan pada tahun 1997 silam oleh keluarga bangsawan Yogyakarta. What was your experience and how do you feel after touring in the Ulen Sentalu Museum? It was very enjoyable. I thought it was a very interesting museum because it was so personal, telling personal stories, and I learnt a lot about the batik. And how about you? There's lots of information, and that's very important to learn about the two different families from Surakarta and Yogyakarta. Yes, also the stories within the batik and some of the symbolism in the paintings, like the keys and the hairpiece. Bagaimana perasaan kakak setelah mengunjungi Museum Ulen Sentalu Yogyakarta? Saya sih excited ya, soalnya ternyata di dalam banyak naskah-naskah asli dari tahun abad 20 ya, berarti ya dari 1900-an awal, dan itu masih terawat dengan baik. Terus banyak kayak alat musik itu gamelan asli yang dihibahkan dari keraton ya, jadi kayak otentik gitu, bagus. Terus untuk guide-nya, pemandunya juga menjelaskannya cukup jelas. Terus agak diselingi dengan humor ya, jadi biar nggak bosan, kan ada yang rentang umur dari yang anak kecil sampai orang tua, jadinya nggak bosan ya. Mungkin bisa ditambahin. Sama banyak juga hal-hal yang sebelumnya nggak aku tahu, jadi aku tahu di sini. Terus mungkin ada beberapa mitos yang diluruskan gitu sama guide-nya tadi gitu. Oke, terima kasih atas waktunya kak. Untuk kakak, bagaimana perasaannya setelah mengunjungi Museum Ulen Sentalu? Saya merasa semakin mengenal budaya daerah Jawa, terkhususnya Jogja dan Solo dan sekitarnya. Kecantikan turun, pakaian-pakaiannya, busana-busananya. Dan baru tahu tuh kalau busana batik tuh kayak ada makna-maknanya gitu. Jadi ya banyak yang bisa dipelajari lah dari museum ini. Oke, terima kasih kak. Iya, sama. Di masa pandemi ini, pemirsa tidak perlu khawatir untuk datang ke Museum Ulen Sentalu, karena di museum ini telah ditetapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, wajib mencuci tangan, suhu tubuh di bawah 36,7 derajat, dan yang terpenting adalah untuk menjaga jarak. Nah, tadi itu liputannya, Mak. Tapi Jo, tidak kalah dengan Museum Ulen Sentalu, di daerah istimewa Yogyakarta juga ada wisata yang sedang banyak dikunjungi wisatawan, tepatnya di daerah Kulon Progo. Wah, wisata apa itu? Namanya Sungai Mudal, kamu udah tahu belum? Tempat ini merupakan tempat wisata alam terbuka berupa kolam pemandian, taman dan raga wisata seperti flying fox, camping area, dan berbagai spot foto yang menarik. Wah, berarti cocok banget ya sebagai destinasi berlibur bersama keluarga dan teman. Pastinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak liputan selengkapnya. Nah, pemirsa, saya sudah sampai di tingkat paling dasar Sungai Mudal nih. Sungai Mudal tersendiri memiliki 3 tingkatan. Dan untuk tingkatan selanjutnya, mari ikutin saya yuk. Pemirsa, kita baru sampai di setengah perjalanan nih. Kira-kira untuk naik ke atas masih ada berapa tingkatan lagi? Yuk, lanjut! Pemirsa, akhirnya kita berada di sumber mata air Sungai Mudal. Pemirsa dapat melihat sumber mata air Sungai Mudal berada di kanan saya. Arus Sungai Mudal ini terbilang cukup tidak deras, jadi para wisatawan dapat menikmati arusnya. Jadi, gimana pemirsa? Untuk liburan Anda ke Jogja, Sungai Mudal merupakan rekomendasi, bukan? Saya Izar Maulana, pamit undur diri. Nah, kami punya kabar terakhir untuk Anda. Setelah vakum selama 2 tahun, Prambanan Jazz Festival 2022 sukses digelar di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2022.
konser yang bertemakan Sewindu Merayakan Rindu ini berhasil menarik antusiasme masyarakat dari berbagai kota maupun luar negeri. Sejumlah musisi papan atas ikut menyemarakan Prambanan Festival Jazz 2022 sejak hari pertama hingga hari ketiga. Di antaranya Ardhito Pramono, Andin, Malik The Essential, dan Pamungkas pada hari pertama. Adapun pada hari kedua, tak kalah seru dengan adanya Tulus, Kunto Aji, dan Padi Reborn. Kemeriahan Prambanan Festival Jazz diakhiri di hari ketiga dengan penampilan epik dari Firsa Besari, Trio Lestari, Kahitna, dan Tulus. Tulus menjadi salah satu musisi yang tampil sebanyak 2 kali di Prambanan Jazz Festival 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah vakum selama 2 tahun, Prambanan Festival Jazz 2022 yang diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, yakni tanggal 1 hingga 3 Juni 2022, sukses digelar di tahun ini. Harga tiket masuknya pun relatif cukup murah, pemirsa. Tersedia 2 pilihan, yaitu Roro Jonggrang dan Hanoman, di mana Roro Jonggrang sendiri 750.000 dan Hanoman hanya 450.000. Konser yang bertemakan Sewindu Merayakan Rindu ini berhasil menarik antusiasme masyarakat dari berbagai kota maupun luar negeri. Adapun hari pertama yaitu ada Ardhito Pramono, Andin, Malik The Essential, dan Pamungkas. Dan hari kedua tak kalah seru dengan adanya Tulus, Kunto Aji, dan Padi Reborn. Kemeriahan Prambanan Festival Jazz akan diakhiri di hari ketiga dengan penampilan Firsa Besari, Trio Lestari, dan Kahitna, serta Tulus. Dan Tulus menjadi salah satu musisi yang tampil sebanyak 2 kali di Prambanan Jazz Festival 2022. Demikian kelas liputan siang hari ini. Saya Mala Syirazi. Dan saya Mark Jone Putra, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu liputan Kelas Siang dan sampai jumpa.